mungkin dihalangnya atau Iya, gimana? dihalangin sama dia kayak pakai kakinya ya, pakai kakinya yang sebelah kiri itu pakai pakai kaki, terus yang kaki kanan buat melangkah itu tuh ditahan sama dia pakai tangannya dia gitu. Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Cerita fenomena penampakan makhluk astral tanpa diketahui sumber pertamanya di benteng tua bersejarah membuat kami tertarik melakukan penyelidikan. Oke semuanya, jelas paham semuanya? Kus Baterich op Delan Tong Te Cilacap, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Benteng Pendem, terletak di pesisir Teluk Penyu, ujung tenggara kota Cilacap, Jawa Tengah. Dulu benteng berfungsi sebagai bangunan pertahanan Belanda. Tahun 1942 hingga 1945, Jepang sempat menguasai Benteng Pendem sebagai markas tentara Dai Nippon. Tahun 1986, pemerintah Cilacap menemukan Benteng Pendem dengan kondisi yang sudah tidak terurus, tertimbun tanah pesisir pantai. 1 tahun kemudian, Benteng Pendem dijadikan objek wisata bersejarah kota Cilacap hingga sekarang. Area seluas 6,5 hektar baru tergali hanya sebagian saja. Bagian lainnya masih menjadi misteri yang tertimbun tanah. Kami mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi, sehingga warga sering menemui fenomena gaib di Benteng Pendem. Ke penjara, ya, tempat penyiksaan pada waktu itu. Dan penjara ini juga pertama kali dibangun oleh pemerintah Belanda pada waktu itu. Di mana Pak ruangannya? Ya, ini di sini. Ruang penjara yang berukuran 4 kali 3,5 meter, terdiri dari 3 bangunan yang terpisah, dulu berfungsi sebagai kamar tahanan para pekerja paksa. Penampakan fenomena gaib di ruang penjara jadi bagian cerita yang dianggap angker oleh warga sekitar. Beberapa kalangan mengaitkan hal-hal gaib dan penampakan makhluk astral di ruang penjara dengan cerita para tahanan yang dieksekusi mati sehingga menjadi angker. Ya, ada orang biasa, terus ada yang menyeramkan juga, yang ada tanduk taring, juga bisa lihat. Habis Bapak melihat kejadian aneh itu, yang Bapak lakuin apa Pak? Ya, saya setelah lihat, ya saya nggak lama di situ keluar lagi.
penelusuran kami berlanjut. Terowongan sepanjang 113,94 meter terdiri dari beberapa ruang yang dulu berfungsi sebagai pertahanan terakhir dari serangan musuh. Kesaksian warga, konon di dalam terowongan tersimpan misteri ruang yang tidak bisa digali atau ditembus dan belum terjamah, yang bisa menghubungkan dengan benteng lainnya yang ada di luar benteng pendem. Pertigaan di pertigaan sini juga sempat ada kosong, dan sekarang dia dengar ya. Terus ada juga Belanda ya, ada Belanda juga, mas setengah tua lah ya. Benarkah ada kaitan penampakan makhluk astral dengan ruang yang tidak bisa terjamah yang memunculkan beragam cerita misterius? Penelusuran kami berlanjut. Ruang eksekusi tahanan dianggap angker, penuh misteri. Dipercaya warga menjadi salah satu tempat di kawasan Benteng Pendem yang memiliki kekuatan magis. Terdapat besi di atas atap ruang yang dulu berfungsi untuk menggantung para tahanan dan pekerja paksa. Jenazah dibuang ke sungai yang terhubung dengan laut melalui lubang yang sengaja dibuat oleh Belanda. Ya, ini ruangannya 1-2 ruangan yang Cuma 2 ruangan aja. ya sebenarnya sih di dalam juga ada, cuma yang jelas-jelas yang ini. Berarti itu kejadiannya gimana ya Pak? Ya jadi awalnya memang ruangan ini bukan untuk eksekusi ya, tapi terus sama Belanda dimanfaatkan untuk eksekusi karena di bagian atasnya sudah ada besi yang untuk kantung orang. Cara membunuhnya itu digantung di situ. Setelah digantung, jadi untuk pembuangan jenazah itu mayat itu langsung dibuang. Penelusuran kami berlanjut ke sebuah pohon tua di Benteng Pendem sebagai tempat Ini petilasan. memang sudah ada dari zaman Belanda sampai sekarang, dan dulu pohon ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk maju keluar. Kalau Belanda masuk dari laut lepas, lihat pohon ini, kelihatan berarti bahwa di situ ada. Cerita Benteng Pendem yang dianggap angker, penuh dengan misteri, menambah rasa penasaran kami untuk melakukan penelusuran malam di sejumlah ruangan. Berbagai peralatan kami siapkan untuk menangkap berbagai fenomena dan misteri yang ada di Benteng Pendem. Benteng Pendem, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dikenal angker oleh warga sekitar. Malam ini kami coba untuk melakukan penelusuran untuk mencari fenomena gaib yang ada di Benteng Pendem. Hujan deras tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap menelusuri ruang yang dianggap misterius oleh warga. Dengan peralatan yang sudah kami siapkan, kami sepakat untuk memasuki ruang penjara terlebih dahulu. Konon menurut cerita dari berbagai sumber, di ruang penjara banyak terdengar rintihan suara aneh yang menyeramkan.
Alat perekam audio pekat suara siap digunakan. Salah seorang tim kami yang bernama Meli, seorang indigo yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib, juga siap membantu penelusuran malam kami. Ada seorang laki-laki, dia duduk senderan lagi minum, dia nahan lapar, dia habis disiksa gitu, mungkin dia habis dicambuk atau gimana ya, isinya tuh pada berdarah. Tapi kalau itu dia dalam keadaan sendiri atau lagi duduk sambil ngerak gitu. Penelusuran kami di ruang penjara menemui beberapa fakta menarik tentang suara aneh yang terdengar. Suaranya begitu jelas di telinga kami, bahkan terekam di alat audio pekat suara yang kami bawa. Namun hanya bunyi suara aneh seperti suara binatang yang hidup di malam hari. Kami tidak mendengar suara rintihan aneh seperti yang diceritakan warga di dalam ruang penjara tersebut. Apakah suara rintihan aneh yang diceritakan warga berkaitan dengan suara binatang yang kami dengar? Atau memang hanya cerita yang beredar tanpa diketahui sumber pertamanya? Penelusuran kami berlanjut. Di sini cuma ada satu orang. Satu orang. Iya. Gimana orangnya lagi gimana? Dia tinggi, besar, terus rambutnya itu pirang, rambutnya pirang, terus dia lagi megang-megang senjata gitu. Posisinya di tengah-tengah sini dia. Di tengah sini, Iya. tengah ruangan sini banget di sini. Iya, dia lagi berdiri ngeliatin kita. Jadi itu kayak rupanya kayak militer Iya, dia zaman masih dulu. gunain seragam, dia seragam tentaranya dia. Aku bilang, aku cuman mau ngeliat dan nggak buat ngeganggu mereka gitu. Dia minta sama kita Apa dia? jangan terlalu banyak orang. Tapi hati-hati ya, soalnya mereka rada jahil. Jahilnya dalam artian apa? Dia suka iseng. Ya coba buat masuk ya, soalnya tadi juga pas pengen jalan kita keluar dari ruangan tempat senjata itu dari sebelah kanan sana lagi lari-lari. Aku sih ngerasa mereka tuh masuk coba buat nerobos kita orang gitu. Terus ada yang lari ke sini, terus ada yang lagi ditarik-tarik buat dimasukin ke ruang penjara ya. Ada yang baru mau dimasukin karena tadi ngedengar mereka tuh karena kurang disiplin juga gitu, melanggar peraturan yang ada di sini. Penelusuran malam kami sempat terganggu. Secara tiba-tiba, salah seorang kru yang sedang merekam gambar merasakan sakit pada tangan kanannya. Keadaan sempat membuat kami panik. Benarkah ini serangan makhluk astral penunggu benteng pendem? Bawa jauh dulu. Perempuan, rambutnya panjang, sambil uncang-uncang kakinya. Nah dia tuh ngegibasin rambutnya dia itu ini. Panas gimana? Terus. Awas tadi. Bawa jauh dulu. Dap, ambil dap. Udah gua ambil. Ruangan dulu deh, hijaunya berat banget nih. Nggak tahu tadi pas lagi ngambil gambar kalian berdua tuh di sini tuh kayak di silet gitu.
Rasanya gimana sih, Bang? Panas, disilet, kayak diurus pisau tapi panas gitu, sakit banget. Satu titik doang di sini. Banyak. Gimana Seret-seret lagi? gitu. Di sini sampai ke atas sini. Sampai Makanya ke tadi atas sampai nggak kuat megang kamera. Bang, tadi kenapa Mas Erlang? Sama itu tangannya Mas Erlang di rambut sama sosok seorang perempuan, semacam kayak pemimpin lah. Kita makanya pada saat kita mau jalan ke terowongan itu, orang berbilang kan hati-hati gitu. Ternyata pada saat Mas Erlang mengambil gambar kita, tuh pas aku bilang di situ ada sosok perempuan, mungkin Mas Erlang mau berbalik mengangkat kamera ya. Itu langsung dia tuh ngegibas rambutnya dia tuh ke tangannya Mas Erlang. Makanya tadi kan Mas Erlang sempat bilang kalau tangannya itu panas dan apa kayak disilet-silet gitu. Tapi jahilnya sama laki-laki apa sama perempuan Sama juga? semua, Semuanya. sama siapapun. Berarti dia merasa terganggu dong dengan keadaan kita di situ. Dia sebenarnya nggak ganggu gitu, nggak ngerasa ganggu. Cuma emang dia orangnya iseng gitu, dia jahil. Abis diobatin Meli gimana? Enak? Mendingan. Masih bisa lanjut ya? Makanya tadi kan Mas Erlang bilang kayak disangka gitu, bukan cuma satu aja gitu, tapi kayak banyak gitu kan. Itu rambutnya dia digibasin.